Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Gunung Uhud, pemirsa sekalian. Inilah gunung yang dicintai Nabi. Lantas mereka melapor kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Hamzah bin Abdul Muttalib warahmatullahi. Kita menyaksikan suasana di sekitar Uhud di waktu malam. Ini Masjid Uhud, Masjid Sayyidus Syuhada. Ini Bukit Pemanah, Jabal Ar-Rumad. Jadi hikmah dibalik kejadian perang Uhud, ada beberapa hikmah yang bisa diambil. Yang pertama, dikatakan di dalam sunnah ada kejayaan, keberhasilan, kesuksesan, keselamatan baik di dunia maupun akhirat orang yang mengamalkan sunnah, mengikut sunnah. Namun sebaliknya, tak mengikut sunnah, kebinasaan, kecelakaan, kehancuran baik di dunia maupun tidak kena di dunia, di akhirat sudah pasti. Gunung Uhud di hadapan kita. Apalagi sekarang ini banyak orang-orang sudah dia tidak mengamalkan sunnah, dia ejek-ejek sunnah, dia ejek-ejek, nyinyir dengan sunnah. Bahaya aja maksudnya, bahaya pemirsa sekalian. Jadi saat itu mereka hanya melanggar satu sunnah Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi, hanya satu, akibatnya 70 nyawa melayang. Apa sunnah Nabi yang mereka langgar saat itu? Nabi kata jangan turun, mereka turun. Pasukan pemanah tadi di atas bukit yang 50 orang, Nabi pesan kepada mereka, apapun yang terjadi kalian jangan sampai turun, apapun yang terjadi, kecuali ada isyarat aba-aba untuk boleh turun. Tapi itulah, tatkala melihat itu tadi tidak sabar ingin mengumpulkan. Hanya 40 yang turun akibat melanggar sunnah Nabi, satu, akibatnya 70 nyawa melayang. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, betapa Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha penerima taubat. Wahsy yang sudah membunuh paman Nabi, kasih Nabi, di kemudian hari dia taubat, masuk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi, Nabi maafkan, Allah terima taubatnya. Yang sudah membunuh paman Nabi, kasih Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi itulah Nabi berpesan kepada Wahsy ini, ketika dia mengucapkan syahadat di hadapan Nabi, yang penting Wahsy engkau jangan menampakkan mukamu di hadapanku. Ini orang-orang yang salam, yang ziarah ke makam Syuhada Uhud. Syuhada Uhud di dalam sini ada 70 orang.
yang dikuburkan, termasuk paman Nabi, kasih Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Sudah, tadi kita sudah bagi salam ketika berada di atas bukit Pemala tadi. Yang penting kau jangan menampakkan mukamu di hadapanku. Nabi berkata, berpesan demikian kepada Wahsy, bukan Nabi benci. Nabi takut nanti melihat Wahsy teringat pamannya. Nah itulah Wahsy menjaga perasaan Rasulullah. Dia apabila ingin akan berpapasan dengan Nabi, dia sengaja menghindar, akan menghindar supaya tidak nampak oleh Nabi, demi dia menjaga perasaan Nabi. Jadi itulah sepanjang hayatnya tidak pernah bertatapan muka langsung dengan Rasulullah. Beliau hanya curi pandang saja. Rindu kepada Nabi hanya curi pandang saja. Islamnya bagus. Wahsy ini dia telah membunuh paman Nabi, dia ganti kesalahannya, telah membunuh kasih Nabi. Beliau pun berhasil membunuh Nabi palsu Musailamatul Kadzdzab. Begitu juga Khalid bin Walid, itu perumahan orang-orang tempatan asli di seberang sana, rumah tingkat 2 rata-rata, rumah lama. Gunung Uhud, gunung yang dicintai Nabi, gunung dari surga. Apabila kiamat terjadi, dia akan kembali ke tempat semula. Begitu juga Khalid bin Walid, di kemudian hari dia taubat. Masuk Islam. Nabi maafkan, Allah terima. Islamnya bagus, dia ganti kesalahan dia, telah membunuh banyak umat Islam, membantai umat Islam. Akhirnya beliau pun banyak menghabisi musuh-musuh Allah. Bahkan Nabi kasih gelar kepada Khalid bin Walid ini dengan gelar Saifullahil Maslul, pedangnya Allah yang terhunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pedangnya Allah yang terhunus, karena betapa hebatnya dia berperang, betapa beraninya, susah untuk dikalahkan. Baik ketika dia masa kafir, belum masuk Islam, hebat, jago perang. Juga sampai masuk Islam pun seperti itu. Itulah Nabi kasih gelar dengan Saifullahil Maslul, pedangnya Allah yang terhunus. Hampir seluruh hayatnya dihabiskan, habis untuk berperang, membela agama Allah, berperang hampir seluruh hayatnya, jamaah pemirsa sekalian. Namun dia mati di atas tempat tidurnya, bukan di medan perang. Khalid bin Walid, dia mengeluh kenapa tidak syahid ketika berperang di jalan Allah. Mengeluh, merasa bersedih. Akhirnya sahabat-sahabat lain yang ziarah kepadanya menghibur hatinya. Mereka berkata, wahai Khalid, engkau adalah Saifullahil Maslul, pedangnya Allah yang terhunus. Maka Allah tidak mau pedangnya terkalahkan oleh musuh-musuhnya. Akhirnya besar kembali hatinya Khalid bin Walid. Jadi dia meninggal di, itulah kerinduan sahabat-sahabat Nabi dulu apabila berperang ingin mati syahid.
cerita Hanzalah tidak sempat mandi wajib, buru-buru ingin berperang. Mereka orang-orang yang mencari mati, bukan orang mencari hidup. Makanya musuh-musuh Islam saat itu, orang-orang kafir, sangat takut berperang dengan orang-orang Islam karena mereka hadapi orang-orang yang mencari mati. Ya, pemirsa sekalian, sampai di sini dulu ziarah kita di Uhud, di sekitaran Uhud. Insya Allah kita bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.